Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab tentang para malaikat. Di pertemuan lalu kita sudah menjelaskan beberapa amalan para malaikat yang berkaitan dengan alam ini. Dimulai dari malaikat pemikul arsy, terus para malaikat penjaga surga, penjaga neraka, malaikat peniup sangkakala, malaikat pengatur hujan tumbuh-tumbuhan atas perintah Allah. Dan terakhir kita sudah jelaskan malaikat penjaga Mekah, Madinah dan negeri Syam. Sekarang kita bahas amalan para malaikat yang berkaitan dengan manusia. Sudah diterangkan bahwa seluruh peristiwa kejadian yang dialami oleh manusia sejak manusia itu berupa nutfah, berupa janin di dalam perut ibunya masing-masing, berproses dari nutfah menjadi mudghah, dari mudghah menjadi alaqah, dari alaqah kemudian berbentuk bayi, lalu sempurna sampai 9 bulan keluar. Terus manusia itu hidup sampai mati, itu tak pernah lepas dari peran para malaikat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Kata beliau, wal malaikatul muwakkaluna bil insan min hini kaunihi nutfatan ila akhiri amrihi lahum wa lahu sya'nun akhar. Para malaikat ada yang ditugaskan kepada manusia sejak manusia itu berupa nutfah, berupa janin yang belum berbentuk. Ketika sel sperma dengan sel telur bersatu menempel di dinding rahim berbentuk nutfah atau zigat, maka itu diproses malaikat dari saat perubahan satu bentuk ke bentuk lain sampai sempurna bentuknya di usia 9 bulan. Maka itu semuanya diproses oleh para malaikat. Ketika usia 4 bulan dalam kandungan, malaikat menuliskan 4 hal: rizkinya, amalnya, ajalnya, dan suka dukanya. Sampai bayi ini lahir ke alam dunia. Maka sejak saat itu malaikat terus terlibat dalam kehidupan orang ini. Sejak bayi dijaga, dipelihara pertumbuhannya sampai balik. Ketika balik mulai dihitung amal-amalnya, ucapannya, perbuatannya ditulis terus sampai masanya mati, diambil alih oleh malaikat maut untuk dicabut nyawanya dan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dikubur ada lagi malaikat
yang ditugaskan di alam kubur, yaitu Munkar dan Nakir, untuk menanyai dia, yang disebut dengan fitnah kubur. Ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kalau bisa menjawab, dia diberi nikmat kubur. Kalau tidak bisa menjawab, dia diberi azab kubur. Yang memberi nikmat kubur, yang mengazab dia di alam kubur, itu juga para malaikat. Terus sampai hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, manusia itu dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya. Jadi semuanya itu tidak lepas dari peran para malaikat. Lalu selama hidup, manusia juga tidak lepas dari peranan para malaikat. Umumnya peran para malaikat kepada manusia berupa perbuatan baik para malaikat untuk manusia. Ada malaikat yang ditugaskan sebagai qarin. Ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kamu kecuali diutus kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Kalau bangsa jin mengajak kepada keburukan, kalau qarin bangsa malaikat mengajak kepada kebaikan, memberikan motivasi, mencegah orang ini dari keburukan, dari perbuatan buruk. Mana yang akan diturut oleh orang itu? Bisikan jin atau bisikan malaikat? Sangat tergantung pada kualitas iman orang itu. Kalau imannya naik, diajak berbuat buruk oleh bangsa jin, jin qarin, akan ditolak. Lebih taat nurut kepada bisikan malaikat yang mengajak kepada kebenaran. Tapi kalau imannya lagi turun, mungkin ajakan jin yang lebih diturut untuk berbuat dosa dan maksiat. Coba bayangkan umpamanya pas kita ba'da asar tahu ada pengajian di masjid, kita mau berangkat, tiba-tiba datang kawan. Yang satu dua orang ngajak, ayo ke masjid, orang kita kajian, kita ngaji. Yang satu lagi, ikut saya aja, kita dangdutan. Satu ngajak ke masjid untuk melakukan kebaikan, satu ngajak ke dangdutan, kita karaokean, dia rilis di ditumah. Mana yang akan diturut? Tergantung iman orang itu. Imannya lagi tinggi, mending ke masjid. Imannya lagi turun, mending karaokean. Seperti itulah. Jadi ada selalu peran para malaikat. Termasuk kita sudah jelaskan, para malaikat pemikul arsy selalu mendoakan orang-orang mukmin, didoakan agar diampuni dosa-dosanya, agar diberi rahmat, agar dijaga, dipelihara dari segala keburukan dan seterusnya. Maka peran para malaikat kepada manusia dalam kehidupan amat sangat besar dan sangat banyak. Nah, kita sekarang rinci beberapa amalan para malaikat yang berkaitan dengan manusia. Pertama, ada para malaikat yang berperan sebagai safaroh antara Allah dengan manusia. Safaroh itu perantara. Malaikat itu menjadi perantara antara Allah dengan manusia.
Untuk apa? Nah, salah satunya sebagai untuk para nabi, para rasul sebagai penyampai wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 15 dan 16, bi aidi safarah kiramim bararah. Catatan itu ada di tangan safarah. Safarah itu maknanya para malaikat. Para malaikat ini yang sangat mulia dan sangat baik. Dalam surah Fatir ayat pertama, Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Jadi sayap para malaikat berbeda-beda, dan yang paling banyak wallahu a'lam adalah malaikat Jibril. Sayapnya berapa? 600 sayap. Untuk apa sayap? Untuk terbang. Para malaikat bisa terbang? Iya. Nah, salah satunya malaikat itu utusan. Utusan Allah kepada manusia. Dan karena itu disebut safarah. Artinya perantara yang menyampaikan risalah Allah kepada manusia adalah malaikat. Dan malaikatnya tidak sembarang malaikat, tapi malaikat pilihan yang Allah utus. Sebagaimana para nabi tidak sembarang manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi atau rasul, pasti manusia terbaik. Maka para nabi, para rasul adalah manusia terbaik di zamannya masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Hajj 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah telah memilih para utusan dari kalangan para malaikat dan juga dari kalangan manusia. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada manusia atas perintah Allah ada dua jenis. Jenis pertama adalah wahyu. Wahyu ini hanya disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Selain nabi, selain rasul, tidak ada yang memperoleh wahyu. Kedua, malaikat menyampaikan sesuatu kepada manusia biasa, bukan hanya kepada para nabi, para rasul. Tapi yang disampaikannya bukan wahyu, disebut mubasyirat dan ibtila. Mubasyirat itu kabar gembira, berita-berita gembira kepada orang biasa. Dan ibtila kepada orang yang durhaka. Ada manusia di dunia durhaka didatangi malaikat, ada. Ada manusia soleh didatangi malaikat lalu ngobrol, ada. Orang itu tahu nggak ini malaikat? Awalnya tidak tahu, tapi di akhir ceritanya jadi tahu. Seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula zara akhan lahu fillah farasalallahu ilaihil malak. Ada seorang yang mau berziarah ke saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Malaikat ini berwujud menjadi orang. Lalu orang yang jelmaan malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu an azuru akhi fulanan fil qaryatil ukhra. Saya mau berziarah ke saudara saya namanya si fulan di kota lain. Lalu ditanya, ada apa?
Apakah punya urusan dunia? Enggak. Apakah punya makanan oleh-oleh? Enggak. Lalu kenapa? Inni uhibbuhu fillah. Karena saya cinta kepada dia karena Allah. Lalu orang ini, orang jelmaan malaikat itu membuka rahasia. Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyah. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu. Berarti buka kartu, buka rahasia. Untuk memberitahu kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Allah. Nah, ini contoh mubasyirat. Kabar gembira bahwa Allah mencintai dia. Padahal dia orang biasa. Ada nggak orang durhaka yang didatangi malaikat? Ada. Kita sering cerita tentang 3 orang yang cacat dan miskin. Satu orang itu penuh koreng di seluruh tubuhnya, miskin juga. Kedua botak, miskin. Ketiga buta, miskin. Didatangi malaikat, apa yang kamu inginkan? 3-tiganya ingin sembuh dari cacatnya dan ingin kaya. Akhirnya dikabulkan. Akhirnya 3-tiganya menjadi sehat. Orang yang ternyata budug, bahasa orang namanya, koreng-koreng, berubah menjadi mulus dan kaya raya. Orang yang botak tiba-tiba menjadi punya rambut bagus dan kaya raya. Orang yang tadinya buta tiba-tiba melek, bisa melihat lagi dan kaya raya. Setelah itu datang malaikat kepada 3 orang ini, menyerupai persis seperti mereka dulu. Kepada mantan si budug, si koreng, malaikat datang dalam bentuk orang yang koreng dan miskin, minta sedekah, nggak dikasih. Juga kepada si botak, sama. Lalu didoakan. Kan kamu dulu juga kayak saya. 2 orang ini bohong enggak? Saya mewarisi kekayaan dari bapak, dari nenek moyang saya. Terus begitu, dari kaya dari lahir gitu. Malaikat mendoakan, in kunta kadhiba fasayarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaan kamu dulu. Benar, terbukti. Lalu orang itu kekayaannya hilang sedikit demi sedikit. Kekayaan itu berupa binatang ternak, berupa unta dan sapi, satu demi satu mati, kemudian musnah semuanya. Kemudian orang itu kembali, yang tadinya koreng menjadi koreng lagi, yang tadinya botak menjadi botak lagi. Ini ibtila. Siapa yang menyampaikan? Malaikat. Adapun yang tadinya buta, dia tidak seperti 2 temannya. Dia berkata, aku dulu seperti kamu, ya buta ya miskin. Lalu Allah memberikan anugerah ini kepadaku. Sekarang ambil kambing-kambingmu yang kamu mau ambil, tinggalkan sisanya, silahkan. Orang yang mantan buta ini mah soleh. Akhirnya malaikat ini buka kartu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk menguji kamu. Maka silakan kamu miliki, baik kesehatan mata bisa melek lagi, ataupun kekayaannya berupa kambing yang sangat banyak. Itu nikmat Allah kepadamu karena kamu tidak seperti kedua temanmu. Ini lihat ibtila. Jadi ada orang yang didatangi malaikat sebagai pemberi kabar gembira atau sebagai penguji, ya. Nah, inilah 2 jenis apa yang disampaikan oleh malaikat kepada orang. Pertama adalah wahyu, kedua mubasyirat dan ibtila. Wahyu hanya kepada para nabi, para rasul, adapun ibtila bisa kepada orang biasa, baik orang soleh ataupun orang durhaka.
Kita bahas lagi satu-satu. Yang pertama, wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Allah telah memilih manusia terbaik di setiap zaman untuk dimuliakan dengan diberi tugas menyampaikan nubuah dan risalah, tugas kenabian, tugas kerasulan. Caranya Allah mengutus kepada mereka para malaikat lalu disampaikan wahyu. Isi kumpulan wahyu menjadi agama yang mengatur kehidupan mereka dan harus disampaikan kepada umat manusia. Dan jumlahnya banyak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 163 sampai 165. Kata Allah, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, hai Muhammad, memberi wahyu. Sebagaimana kami juga telah memberi wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Sebelum Nuh tidak ada lagi rasul yang diutus oleh Allah. Nuh itu rasul pertama. Adapun Adam bukan rasul, tapi beliau nabi. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau rasul diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat. Kalau nabi diberi wahyu tapi khusus untuk diri dan keluarga aja. Nabi Adam bukan rasul tapi nabi. Kenapa? Karena nggak ada orang lain selain diri dan keluarganya, ya. Semua manusia ya anak-anak Adam. Oleh karena itu maka beliau nabi. Adapun Nuh, selain keluarganya ada orang lain. Turunan anak Adam keneh memang masih ada hubungan saudara tapi sudah agak jauh. Dan menyimpang. Lalu Nuh diutus untuk memberi peringatan kepada mereka. Maka Nuh rasul pertama. Berdasarkan ayat ini dan juga berdasarkan hadis sahih tentang syafaat. Ketika manusia di hari kiamat ingin segera dihisab, mereka datang ke Adam untuk minta syafaat. Adam tidak bisa. Lalu kata Adam, datangi Nuh. Itulah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Sebelum Nuh belum ada rasul. Dari sini sebagian ulama menyatakan bahwa Idris hidup setelah zaman Nuh. Sebab umumnya ahli tarikh dan ini yang diajarkan kepada para santri, anak-anak sekolah, urutan Nabi gimana? Rata-rata Adam, Idris, Nuh. Baru ke Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya. Banyak yang mengurutkan setelah Adam, Idris. Setelah Idris baru Nuh. Maka sebagian ulama menyatakan enggak. Setelah Adam, Nuh. Setelah Nuh barulah Idris. Karena Nuh rasul pertama. Sebelum Nuh belum ada rasul. Yang ada adalah nabi, yaitu Nabi Adam. Adapun rasul setelahnya Idris, Hud, Saleh, terus Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Zulkifli dan seterusnya. Itu adalah anak-anak turunan Nuh. Allah berfirman,
kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, sebagaimana kami juga telah beri wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Merekalah para rasul. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada engkau sebelumnya. Ada juga rasul yang tidak kami ceritakan. Jadi rasul yang tidak diceritakan lebih banyak. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Kalau kepada Nabi Musa tidak ada perantara, langsung Allah bicara. Merekalah para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak punya alasan durhaka kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Dan Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Ayat-ayat yang senada dengan ini sangat banyak yang menjelaskan bahwa Allah memberi wahyu kepada para nabi melalui perantaraan siapa? Para malaikat. Nah, termasuk kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan wahyu dengan cara-cara yang berbeda-beda. Kadang-kadang caranya itu dengan Allah langsung memberikan wahyu, isi wahyu itu langsung ke hatinya, Nabi langsung sudah hafal. Kadang-kadang dari balik hijab, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah kepada Musa. Langsung Musa dipanggil ke Bukit Tur Sina, langsung Allah bicara kepada Nabi Musa. Apa Nabi Musa melihat Allah? Enggak, ada hijab, ada penghalang. Karena di alam dunia enggak ada manusia yang sanggup melihat Allah. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat aku. Kalau kekeh, coba kamu lihat tuh gunung. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu bisa melihat aku. Lalu Allah Azza wa Jalla menampakkan diri di gunung itu. Apa yang terjadi? Gunung itu hancur berkeping-keping sehingga Nabi Musa nggak sempat melihat Allah, langsung pingsan. Nggak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di alam dunia. Tapi nanti kita yang semoga Allah mentakdirkan kita bisa melihat Allah di akhirat, itu pun hanya di mana? Di surga. Kalau nggak di surga nggak bisa. Penduduk neraka nggak bisa melihat Allah. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Nggak bisa kata Allah. Penduduk neraka di akhirat nanti terhijab, terhalang dari melihat Allah. Orang kafir nggak bisa melihat Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, ayat ini menyatakan kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, ini menjadi dalil orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Ya. Ada lagi Nabi SAW menerima wahyu dalam bentuk terdengarnya suara gemerincing lonceng. Lalu ini yang terberat, sampai berkeringat. Padahal di musim yang sangat dingin. Emang di Arab Saudi ada musim dingin? Ya ada. Kalau bulan Desember, bulan Januari, sok itu. Gak bisa pakai pakaian kayak begini keluar. Bisa sakit ya. Tapi harus pakai pakaian tebal, pakai kupluk gitu. Yang terlihat hanya wajah, si bibir juga harus pakai pelembab. Kalau enggak pecah-pecah, belah-belah berdarah. Pakai kaos kaki rangkap, pakai kaos tangan. Ya gitu tetap sambil nangkep harigu. Saking apanya? Saking dinginnya. Nggak bisa berjalan pakai sendal biasa, harus yang tebal. Kalau enggak, dinginnya dari tanah itu tembus
ke kaki, bisa rematiknya dadak. Nabi SAW pernah musim dingin, kemudian berada di atas untanya, lalu turun wahyu. Apa yang terjadi? Itu unta ngedeprek. Mendadak berat yang tidak bisa tertahan oleh unta. Ngedeprek itu apa? Mendeprek. Jadi terduduk gitu. Gak lagi bisa berdiri. Dan keringatnya keluar. Dari kening Nabi SAW bercucuran. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW ditanya bagaimana turunnya wahyu. Beliau menjawab, ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayu'samu anni. Wa qad wa'aitu an ma qala wa ahyanan yatamathalu liyal malak rajulan fayukallimuni fa'u'ama yaqul. Kata Rasul SAW, kadang wahyu turun dalam bentuk terdengarnya suara gemerincing lonceng. Dan yang paling berat bagiku. Lalu setelah terhenti tiba-tiba aku hafal wahyu tersebut. Kadang-kadang datang kepadaku malaikat berupa seseorang lalu berbicara kepadaku lalu aku hafal apa yang dibicarakan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil barad fayusamu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu arqan. Kata Aisyah, aku pernah melihat wahyu turun kepada Nabi SAW di hari yang sangat dingin. Lalu setelah selesai aku melihat keningnya bercucuran dengan keringat. Padahal musim dingin, tapi berkeringat. Dan unta yang ditungganginya itu sampai ngedeprek tadi, ya. Nah, inilah cara turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ada malaikat yang turun kepada Nabi untuk memberi wahyu sangat banyak. Siapa malaikat yang ditugaskan untuk memberi wahyu, menyampaikan wahyu? Maka umumnya wahyu disampaikan oleh Jibril. Makanya diterangkan dalam banyak ayat. Contoh Al-Baqarah 97. Man kana aduwan li Jibrila فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Siapa orang yang memusuhi Jibril? Sebab ada manusia ngaku muslim tapi bencinya luar biasa ke Jibril. Siapa? Si Syiah ahlakahumullah. Karena Syiah berkeyakinan Jibril khianat. Ini wahyu harusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, malah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya si Syiah itu benci banget, memusuhi Jibril. Masuk akal nggak? Jibril khianat? Enggak. Oleh Allah disebut malaikat Jibril itu ruhul amin, ruh yang terpercaya, jujur benar. Oleh si Syiah disebut pengkhianat. Kedua, kalau Jibril salah menyampaikan wahyu, apa Allah diam? Ya enggak lah, pasti dihukum katanya gitu. Kata Allah, man kana aduwwa li Jibril, siapa orang yang memusuhi Jibril, maka sungguh Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu ya Muhammad atas izin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Dalam surah Asy-Syu'ara itu artinya para penyair, bukan para pemusik, bukan para penyanyi. Beda tuh ya, musik mah musik, musiqah, nyanyi ghina,
Ini syu'ara, para penyair. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabi mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, yang diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Siapa ruh terpercaya di sini? Malaikat Jibril. Ala qalbika, diturunkan kepada hatimu hai Muhammad. Litakuna minal munzirin, agar kamu termasuk orang yang memberi peringatan bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi ayat-ayat tadi menjelaskan yang menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW adalah Jibril. Dan ini yang menjadi rahasia atau alasan kenapa Jibril disebut dengan sebutan ruh. Bukan karena Jibril hanya berupa ruh tanpa jasad, bukan. Jibril itu ada jasadnya. Tercipta dari apa? Dari cahaya jasadnya, lalu dimasukkan ruh. Jadi ada ruh, ada jasad. Kenapa malaikat Jibril disebut dengan sebutan ruh? Sebab dia hamilur ruh, pembawa ruh. Dan ruh yang dimaksud adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Allah memberi ruh, mewahyukan ruh. Ruh di sini maksudnya Quran, dan Quran disebut dengan sebutan ruh karena fungsinya sama dengan fungsi ruh, yaitu apa? Menghidupkan. Quran juga disebut syifa, yaitu obat karena menyembuhkan. Quran juga disebut nur, cahaya, karena fungsinya menerangi. Banyak sebutan untuk Quran, salah satunya disebut ruh. Maka malaikat Jibril disebut ruh, maknanya hamilur ruh. Dan ini terpakai dalam semua bahasa. Dalam bahasa kita kadang orang dipanggil dengan sebutan barang yang dibawanya, ya. Kita mau naik beca, tukang beca kita nggak tahu namanya. Kita panggil gimana? Beca, kadia, gitu kan? Kita mau beli bakso, tek gitu. Kita panggil mau beli, gimana manggilnya? Bakso, gitu. Padahal nama orang itu bukan bakso. Ada pedagang bilik, dipanggil, kita panggil bilik, hadiah, gitu kan? Jadi orang dipanggil dengan panggilan barang yang dibawanya. Tukang pos disebut Pak Pos, ya. Ada orang pakai mobil taksi, kita akan numpang. Gimana panggilnya? Taksi, gitu. Itu terpakai dalam semua bahasa. Oleh karena itu malaikat Jibril disebut dengan sebutan ruh, karena dia pembawa ruh. Jadi umumnya yang membawa wahyu dari Allah adalah malaikat Jibril. Adakah malaikat lain selain malaikat Jibril yang turun kepada Nabi SAW dan memberikan wahyu? Sebagian ulama menyatakan ya ada. Sebagaimana salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawm. Lam yuftah qat illa al-yawm. Fanazala minhu malakun
Faqala hadha malakun nazala ila al-ard lam yanzil qat illa al-yawm fasallama wa qala abshir bi nuraini utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah lan tuqra bi harfin minha illa u'tiyat. Kata Ibnu Abbas, suatu saat Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW. Ini berita dari Ibnu Abbas. Apa Ibnu Abbas melihat? Enggak. Ibnu Abbas pasti mendengar cerita ini dari Nabi SAW. Ketika Jibril duduk di samping Nabi, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Brak gitu. Maka Nabi SAW mengangkat pandangannya ke langit. Apa kata Jibril? Ini adalah salah satu pintu langit yang dibuka hari ini. Tidak pernah dibuka sebelumnya, kecuali hari ini. Lalu turun satu malaikat. Kata Jibril, inilah malaikat yang turun ke muka bumi, yang tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Lalu malaikat itu menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Lalu malaikat itu berkata, berbahagialah engkau dengan dua cahaya yang akan diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada Nabi manapun sebelummu. Yaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat penutup dari surah Al-Baqarah. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun dan seterusnya sampai akhir. Jadi Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini dua cahaya yang gak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Tidaklah dibacakan satu huruf pun dari dua ayat ini kecuali pasti akan diberikan kepada pembacanya. Padahal dua ayat terakhir ini, terutama yang terakhir, isinya doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Terus sampai akhir. Siapa yang baca itu akan Allah kabulkan. Karena isinya doa, ya. Nah, ini ada malaikat selain Jibril menyampaikan wahyu, yaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan malaikat Jibril ada di sana. Apakah ini menunjukkan ada penyampai wahyu lain dari kalangan malaikat selain Jibril? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau, fayakunu Jibril nazala bitilawatiha bi Makkah wa nazala al-malaku bi thawabiha bil Madinah. Kata Imam Al-Qurtubi, malaikat ini tidak menyampaikan wahyu tersebut. Karena wahyu surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir Al-Baqarah dulu sebelumnya sudah diturunkan oleh malaikat Jibril di Mekah. Oleh Allah melalui malaikat Jibril di Mekah. Sebab baik Fatihah maupun surah Al-Baqarah ini Makkiyah. Diturunkan di Mekah, sedangkan kasus ini kejadiannya di Madinah. Jadi dua surat itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah sudah diturunkan. Tapi malaikat ini datang memberikan penjelasan tentang salah satu keutamaan Al-Fatihah dan ayat Al-Baqarah terakhir ini. Bukan menyampaikan wahyu yang sebelumnya tidak disampaikan, bukan. Sudah disampaikan oleh malaikat Jibril. Hanya malaikat ini datang untuk menjelaskan keutamaannya. Jadi malaikat ini bukanlah penyampai wahyu, tapi hanya menjelaskan keutamaan ayat tertentu yang sudah diturunkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah
tugas atau amalan malaikat yang pertama yang berkaitan dengan orang yaitu sebagai penyampai wahyu dari Allah atau penyampai mubasyirat dan imtihan kepada manusia selain Nabi. Cukup dulu untuk pagi ini sampai di sini. Amal-amal malaikat yang berkaitan dengan manusia yang lainnya insya Allah kita akan teruskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Fika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bertanya, dulu ana tuh sering dengar tentang bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ana tuh bingung sebetulnya, tapi ya percaya aja karena takut gitu. Sampai Imam Malik itu dihukum karena tidak mau mengatakan hal tersebut. Penjelasannya itu seperti apa ya? Demikian, jazakallah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dipenjara dan disiksa. Kenapa? Hanya karena berkata Al-Quran bukan makhluk. Man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafara. Siapa yang berkata Quran itu makhluk, dia kufur. Sedangkan penguasa saat itu berfaham Mu'tazilah yang meyakini Quran itu makhluk. Makanya ditangkap, dipenjara, disiksa. Orang-orang kawan-kawan Imam Ahmad sampai menyatakan, udah kamu katakan aja Quran itu makhluk. Dalam hati aja, dalam bibir, hatinya tetap meyakini bukan. Agar kamu selamat, tidak disiksa, tidak dipenjara. Apa kata Imam Ahmad? Kamu lihat orang di luar. Mereka sedang menyiapkan catatan apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad akan dicatat. Sehingga mungkin Imam Ahmad selamat dari siksa di dunia, tapi menyesatkan jutaan orang. Sampai kiamat nanti akan dituliskan. Imam Ahmad berkeyakinan Quran itu makhluk. Di mana letak kekufuran orang yang meyakini Quran itu makhluk? Karena Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat itu bagian dari zat. Makanya Allah menyamakan zatnya dengan sifatnya. Dan itu terisyarat di dalam beberapa ayat. Tapi hanya bisa difahami oleh orang yang ngerti bahasa Arab. Faham ilmu nahu, sharaf, faham ilmu balaghah. Seperti contoh, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini nggak bisa difahami kecuali oleh orang yang faham nahu. Wa yabqa dan abadilah wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Dzul jalali wal ikram. Dzu ini sifat dari wajhu. Makanya dzu karena wajhu, dua-duanya u. Wajhu adalah salah satu sifat Allah. Kenapa wajhu? Sebab dia fa'il dari yabqa. Yabqa fi'il, wajhu fa'il. Fa'il itu pelaku, fa'il itu subjek. Subjek itu harus u, tidak boleh a atau i, tidak boleh wa yabqa wajha atau wajhi, nggak boleh. Tapi wa yabqa wajhu rabbika. Terus dzu bukan dza, bukan dhi. Sebab dzu ini sifat dari wajhu. Dan wajhu adalah salah satu sifat Allah. Itu surah apa? Surah Ar-Rahman. Di tengah-tengah surat. Di akhir surat Ar-Rahman, Allah menyatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka, maha barokah Allah. Maha barokah, tabaraka ismu, nama. Rabbika, Rabbmu, maha barokah, nama Rabbmu.
Di sini Rabbi, tabaraka fi'il, ismu fa'il. Ismu sekaligus mudhaf. Rabbi mudhaf ilaihnya makanya disebut Rabbi. Ini kan nggak bisa difahami kalau nggak paham ilmu nahu, ya nggak? Kenapa dibaca Rabbi? Sebab mudhaf ilaih dari ismu. Rabbi ini zat Allah. Kalau tadi wajhu sifat Allah. Kalau ini zat Allah. Rabbi tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzi bukan dzu karena menjadi sifat bagi Rabbi. Tadi dzul jalali wal ikram menjadi sifat bagi sifat Allah. Ini dzil jalali wal ikram menjadi sifat bagi zat Allah. Zat dengan sifat dua-duanya sama disifatnya dengan Dzul Jalali wal Ikram. Menunjukkan sifat dan zat Allah sama. Dan itu bukan makhluk. Makanya kita boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah. Seperti umpamanya a'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Boleh berlindung kepada Quran. A'udzu bi'izzatika. Aku berlindung kepada kemuliaanmu ya Allah. A'udzu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhoanmu. Keridhaan, kegagahan, kemuliaan itu sifat Allah. Boleh kita berlindung kepada sifat Allah. Karena sifat Allah sama dengan zat Allah, bukan makhluk. Termasuk berlindung kepada kalamullah, kepada Al-Quran. Dengan mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Jadi, kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk. Sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau orang meyakini Quran makhluk ada dua kemungkinan. Pertama, Quran ini diyakini bukan kalamullah, tapi ucapan manusia. Diyakini ini ucapan Nabi Muhammad SAW, karangan beliau, berarti bukan wahyu, bukan kalamullah tuh. Nah, ini sudah kufur. Karena itulah maka orang yang mengatakan Quran itu makhluk, pertama mungkin meyakini Quran ini bukan kalamullah, tapi ucapan manusia, dan itu kufur. Kedua, mungkin meyakini bahwa Quran ini kalamullah, tapi diyakini kalamullah itu adalah bukan bagian dari zat Allah. Ini juga kufur. Itulah yang menyebabkan para ulama menyatakan siapa orang yang berkata Quran itu makhluk, dia telah kufur. Yang dimaksud dengan Quran adalah bukan mushaf. Quran itu tertulis di dalam mushaf, terucapkan oleh lisan, terpelihara dalam dada. Mushafnya, lisannya yang mengatakan, dadanya itu makhluk. Karena mushafnya kita yang bikinnya. Kadang-kadang di HP, kadang di kertas gitu. Nah, itunya kertasnya, HP-nya, lisan yang mengucapkannya, dada yang menghafalkannya, itu makhluk. Tapi apa yang tertulis di mushaf, apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang dipelihara dalam dada, itu Quran menjadi kalamullah dan bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah dianggap sama dengan zat Allah. Itulah yang dimaksud dengan Quran itu bukan makhluk. Karena Quran apa? Kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Sifat Allah bagian dari zat Allah dan itu bukan makhluk. Itu yang dimaksud. Bukan Quran mushafnya. Ini kan Quran masa bukan makhluk, kan kita yang bikin. Eta mah mushafna ya. Bukan Qurannya. Ya, tapi Quran yang tertulis di mushaf, maka itu kalamullah. Kita melafadzkan Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Lisan yang mengucapkannya makhluk.
Tapi Quran yang diucapkannya adalah wahyu Allah, kalamullah. Nah, sekarang gini, saya membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah Al-Quran. Pertanyaannya, apakah bacaan Quran saya adalah makhluk atau bukan? Siapa yang menjawab bacaan Quran saya makhluk, kufur dia. Siapa yang berkata bacaan Quran saya bukan makhluk, juga kufur. Makna yang benar dirinci. Dalam bacaan Al-Fatihah saya ada dua hal. Pertama ada amal berupa bacaan. Kedua ma'mul bih. Ma'mul itu apa yang dibaca. Amalan saya ketika membaca Al-Quran makhluk. Karena itu amalan saya. Allah menyatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal kamu. Kitanya ciptaan Allah, amal kita ciptaan Allah. Amal kita ciptaan Allah, iya. Jadi amal saya ketika membaca Fatihah amalannya adalah makhluk karena amalan saya. Tapi apa yang dibaca yaitu berupa apa? Al-Fatihah itu kalamullah dan bukan makhluk. Jadi dalam bacaan Fatihah seseorang terkandung dua hal. Pertama amalan orang itu berupa bacaan. Yang kedua Al-Fatihah yang dibaca. Harus dipisahkan. Karena ada dua hal yang menyatu, padahal dua hal itu berbeda. Satu amalan kita, kedua bacaan Quran yang diamalkan oleh kita. Nah gitu dirincinya ya. Wallahu a'lam bissawab. Muzayyin ke studio silakan. Ya, ada pertanyaan dari Pak Uus di Tasikmalaya, Ustadz. Pak Ustadz, apakah ada hubungannya ngalindur dengan gangguan jin? Saya punya teman kalau ngalindur matanya terbuka dan ngajak ngobrol katanya. Ini pertanyaan kemarin kajian di Al-Muhajirin, Ustadz. Telat. Ada nggak ngalindur dengan jin? Ya, pada asal tidak ada hubungan antara ngalindur dengan jin. Cuma jin seringkali memanfaatkan kondisi orang untuk menjerumuskan, bisa saja. Ya, baik lagi ngalindur, lagi tidur, bahkan lagi sholat pun oleh jin dimanfaatkan untuk apa? Untuk menggoda, untuk mengganggu, biar tidak khusyuk, biar tidak ikhlas, biar nggak benar gitu. Untuk apapun. Makanya berkata Rasul SAW, inna syaitan hadara ala kulli ahadikum min kulli syai'in min sya'nikum. Setan itu selalu mendatangi kamu dalam setiap keadaan. Hatta yahdurahu inda ta'ami. Sampai setan itu datang dalam keadaan ketika orang itu makan. Makan pun ikut datang untuk digoda ya. Jadi pada asalnya makan kita, sholat kita, kegiatan aktivitas kita, tidur kita tidak ada hubungannya dengan setan. Cuma setan dari kalangan jin seringkali memanfaatkan amal manusia, kondisi keadaan manusia untuk dijadikan kesempatan untuk menggoda. Jadi ketika tidur, ya tidurnya nggak ada hubungan dengan jin, dengan setan. Tapi setan bisa memanfaatkan kondisi tidur orang itu untuk mengganggu, termasuk ngalindur. Ngalindur apakah perbuatan jin? Bukan, ya. Tapi jin bisa memanfaatkan itu untuk menggoda. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insyaallah nanti kita akan teruskan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.